Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Dan selanjutnya tolong pilih sampah di bawah kursi atau kolong mejanya dan dibuang ke tong sampah sekarang juga ya. Iya Bu. Kalau udah bersih, tolong rapikan meja dan kursinya ya. Iya Bu. Itu belum rapi yang di depan. Yang duduk di belakang tolong maju ke depan ya. Penuhi dulu bangku-bangku di depan. Apakah paham anak-anak Ibu? Paham Bu. Kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu. Ya, silakan pimpin doanya. Baik. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nama-nama yang Ibu panggil tolong acungkan tangannya ya. Ya Bu. Oke. Siva, Dirbo. Zahra, Dirbo. Dede, Hadir Bu. Valen, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya Bu. Alhamdulillah hadir semua. Masuk ke materi baru, Ibu akan meninjau sedikit materi kita minggu kemarin. Apakah anak-anak Ibu masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Masih Bu. Tentang apa? Tentang makanan dan minuman yang halal untuk dimakan. Ya, betul. Tentang makanan dan minuman yang halal dan haram untuk dimakan. Iya. Nah, kita ketahui dulu apa pengertian makanan dan minuman yang halal untuk dimakan. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan atau boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan atau tidak boleh dikonsumsi. Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah anak Ibu siap menerima pembelajaran dari Ibu? Siap. Siap ya? Iya Bu. Ya, harus siap. Kita masuk ke materi yang baru, yaitu binatang halal dan haram untuk dimakan. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu yang poin A. Poin A, binatang halal. Apa itu binatang halal? Apakah anak Ibu tahu apa itu binatang halal? Udah tahu Bu. Tidak tahu? Oke, yang halal adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Binatang halal sebagai berikut. Yang pertama, halal berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dalil yang dimaksud di sini adalah dasar yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan halalnya secara umum. Yang termasuk jenis binatang halal secara umum adalah yang pertama, hewan ternak darat. Jenis hewan ternak darat seperti
kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, dan unta. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, uhillat lakum bahimatul al-an'am. Yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Yang kedua, binatang laut. Semua binatang yang hidup di dalam air, baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut. Menurut syariat Islam, hukumnya halal dimakan. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amahu mata allakum. Yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya, binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengair, memukat, dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian laut di sini adalah danau, sungai, dan kolam. Selanjutnya yang poin B. Selanjutnya poin B, binatang haram. Apakah anak ibu tahu apa itu binatang haram? Tidak, Bu. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh mengkonsumsi dagingnya berdasarkan syariat Islam. Binatang haram sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munakhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam zalikum fiskun al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wa wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famanitturra fi masatin ghaira mutajanifil min fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik.
Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada 3 kategori bangkai yang tidak termasuk dalam bangkai yang diharamkan. Yang pertama, bangkai belalang. Yang kedua, bangkai ikan. Yang ketiga, janin hewan yang masih dalam kandungan. Nah, coba ulangi Nisa, apa 3 kategori bangkai yang tidak termasuk dalam bangkai yang diharamkan? Apa tadi? Coba ulangi. 1. Bangkai belalang, 2. Bangkai ikan, 3. Bangkai janin yang dalam kandungan. Yang ketiga, janin yang masih dalam kandungan. Apakah paham? Paham, Bu. Ya. Selanjutnya yang kedua, binatang yang diharamkan melalui dalil umum, yaitu dalil yang hanya menyebutkan sifat-sifat binatang. Yang pertama, binatang yang buas yang memiliki taring. Yang kedua, binatang yang memiliki cakar. Yang ketiga, binatang yang memakan kotoran. Yang keempat, binatang yang dilarang membunuhnya. Yang kelima, binatang yang disuruh membunuhnya. Selanjutnya, poin C. Yaitu manfaat memakan binatang halal. Manfaat memakan binatang halal ada 6. Yang pertama, menyehatkan badan dan terhindar dari penyakit. Yang kedua, menenangkan jiwa sehingga tidak gelisah. Yang ketiga, mendorong seseorang hamba untuk selalu bersih. Yang keempat, mendorong seseorang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kelima, menambah khusyuk dalam ibadah. Yang keenam, menyelamatkan diri dari dosa atau siksa api neraka. Selanjutnya, poin D. Poin D, ayat memakan binatang yang haram. Yang pertama, menyebabkan terjangkitnya penyakit. Yang kedua, berpengaruh pada mental dan perilaku manusia. Yang ketiga, mendorong perbuatan yang dilarang Allah. Yang keempat, berdosa dan mendapat azab dari neraka. Yang kelima, mengakibatkan amal ibadah dan doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tolong si Nisa ulangi apa yang Ibu sampaikan tadi. Silakan. Yang pertama, berdosa. Yang kedua, mendapat azab dari Allah. Itu, Bu. Hanya itu yang dapat, Nisa? Iya, Bu. Oke, Ibu ulang lagi ya. Bahaya memakan binatang yang haram. Yang pertama, mengakibatkan terjangkitnya penyakit. Yang kedua, berpengaruh pada mental dan perilaku manusia. Yang ketiga, mendorong perbuatan yang dilarang Allah. Yang keempat, berdosa dan
mendapat azab dari neraka. Yang kelima, mengakibatkan amal ibadah dan doa ditolak Allah. Apakah Anissa paham? Paham, Bu. Alhamdulillah paham ya. Itulah penjelasan materi dari Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah paham ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok dan silakan catat soal tugas kelompoknya ya. Ya, Ini, Bu. yang pertama, tulislah ayat Al-Quran yang menyatakan perintah tentang binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Yang kedua, jelaskan pengertian yang halal dan haram untuk dimakan. Yang ketiga, mencontohkan binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Silakan dicatat ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikumpul tugasnya. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas pekerjaan rumah. Buka buku LKS-nya halaman 30. Buat uji kompetensi, pilihan ganda dan esai. Dikumpul minggu depan ya. Ya, Bu. Apakah sudah paham tugasnya? Paham, Bu. Oke. Silakan anak-anak Ibu catat materi kita minggu depan ya. Ya, Bu. Nih, materi kita minggu depan yaitu ibadah haji dan umroh. Silakan dicatat. Nisa Ya, Bu. dan Zahra. Udah siap? Sudah, Bu. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua mengulang-ulang pembelajarannya di rumah ya. Ya, Bu. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, binatang halal. Binatang yang halal adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, kerbau, ayam, atau unta. Yang kedua, binatang haram. Binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh dikonsumsi dagingnya tersebut berdasarkan syariat Islam. Apakah anak-anak Ibu semua sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah, Ya, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi